Banyak pengusaha muda sukses di usia 20 tahun, mungkin saja termasuk kamu. Mereka sudah mapan, dan begitu familiar dengan perencana keuangan. Tentu saja mereka membayar perencana keuangan, untuk membantunya mengatur, serta mengelola keuangan agar tak habis, mengikuti hasrat jiwa mudanya. Berkonsultasi dengan perencana keuangan, juga dapat membantumu mempersiapkan masa depan dengan baik. Uang atau penghasilan yang diperoleh dari usahanya, tidak hanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga disisihkan untuk biaya kuliah, membantu orang tua, asuransi, investasi, sampai dana pensiun. Saat seseorang beranjak dewasa, dia akan memulai hidupnya untuk lebih mandiri. Hal yang mungkin terasa adalah saat merencanakan keuangan. Di dalamnya termasuk mengatur tagihan, hingga tabungan yang bisa-bisa menghantui pikiran sepanjang hari. Karena hal itu, Sharon Epperson kemudian membagikan tips-tipsnya tentang bagaimana membuat anggaran, mengurus tagihan, hingga mengatur keuangan. Pada akhirnya bisa mencapai kesuksesan finansial di usia 20-an. Berikut ini tips-tips darinya. 1. Membuat anggaran. Dengan membuat anggaran, Anda juga bisa melacak pengeluarannya, kata Epperson. Dari kegiatan tersebut, nantinya Anda akan terbiasa mengatur keuangan yang sehat. Bahkan akan mampu mengelola keuangan dengan sukses. Dalam membuat anggaran ini, seperti tips dari Epperson, coba berhenti menggunakan uang tunai. Sebagai gantinya, coba lakukan pembayaran dengan kartu debit atau kredit tanpa biaya, supaya nantinya pengeluaran bisa dilacak. Anda kemudian bisa melihat laporan keuangan tersebut. Selain itu, Anda juga perlu membuat anggaran secara jelas, dan kalau perlu tertulis. Dengan begitu Anda bisa membedakan mana pengeluaran yang diperlukan atau tidak. Perlu diketahui pula dalam membuat anggaran, Anda harus merencanakan tabungan untuk dana darurat. Dana ini akan sangat berguna, jika sewaktu-waktu Anda perlukan dalam keadaan mendesak. 2. Pertimbangkan punya kartu kredit. Menurut Epperson, memiliki kartu kredit itu penting untuk bisa membangun kredit yang Anda perlukan di kemudian hari. Sebab, mungkin saja Anda akan melakukan pembelian mobil atau rumah dengan kartu kredit. Namun di samping itu, Epperson mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari kartu kredit ini. Untuk dampak positifnya, kartu kredit bisa membantu Anda ketika ingin kredit suatu barang. Memiliki perlindungan yang lebih besar dibanding kartu debit, dan banyak program diskon yang biasanya ditawarkan. Sementara untuk dampak negatifnya, kartu kredit dapat meningkatkan peluang pengeluaran lebih banyak, dan memiliki suku bunga yang tinggi. Dan jika terlewat batas pembayaran, dapat mengurangi nilai kartu kredit. 3. Budayakan menabung. Menyisihkan uang mungkin terasa sulit bagi sebagian orang. Namun, cobalah untuk menjadikan menabung menjadi kebiasaan. Jadikan menabung sebagai kebiasaan harian, mingguan, bulanan, kata Epperson. Anda bisa menyetorkan sejumlah uang dari penghasilan atau bahkan bonus yang didapat. Hal penting lainnya adalah, Anda juga perlu menyisihkan uang untuk dana darurat. Sebab, dana darurat menjadi sangat berarti ketika Anda berada dalam situasi yang sangat mendesak dan membutuhkan uang. Epperson juga mengingatkan bahwa, jangan lupa untuk menabung dengan tujuan jangka panjang. Tabungan tersebut mungkin bisa untuk liburan, membeli mobil baru, atau menikmati masa pensiun. 4. Tetapkan tujuan. Tetapkan tujuan atas uang yang kamu sisihkan. Buat tujuan awal untuk apa kamu menabung, dan akan kamu gunakan untuk hal apa nantinya. Dengan begitu, kamu akan memiliki semangat untuk menyisihkan uangmu sebelum kamu membelanjakannya. Perlu diingat, orang yang cerdas akan menyisihkan uangnya untuk ditabung terlebih dulu.
Baru sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan, bukan sebaliknya. 5. Buat alokasi dari pendapatan yang kamu punya. Lakukan pembagian kemana saja uangmu akan digunakan, dan berapa jumlahnya. Dengan begitu, kamu akan terlebih dulu memenuhi kebutuhan primer, sebelum menggunakan uang tersebut untuk tujuan lain, yang kurang penting. Jangan lupa untuk membuat catatan keuangan, agar transaksi keluar masuk uangmu, menjadi lebih jelas dan rinci. 6. Melunasi utang-utang yang bertumpuk. Jika kamu memiliki utang yang cukup besar untuk ditanggung, tips mengatur keuangan yang perlu kamu terapkan di awal, adalah dengan melunasi utang-utang itu. Jadikan pelunasan utang itu prioritas di usia 20-an. Berutang kepada pemberi pinjaman, berpotensi merusak skor kreditmu. Selain berpengaruh pada skor kredit, menunggak utang cukup lama berpengaruh pula pada biaya bunga yang perlu dibayarkan. Luangkan waktu untuk buat rencana pembayaran utang, yang jelas dan lantas. Patuhi aturan yang telah kamu buat, untuk dirimu sendiri itu. Setelah membuat anggaran, pertimbangkan berapa banyak uang, yang bisa disisihkan untuk utangmu setiap bulannya. 7. Mengembangkan kebiasaan, finansial yang baik. Saat kamu berusia 20-an, pertimbangkan cara untuk membangun kebiasaan yang baik, dan proaktif bagi prospek finansialmu. Biasakan secara teratur memeriksa saldo akun tabunganmu. Hindari membayar biaya bulanan, yang tidak perlu dengan beralih ke rekening giro, tanpa biaya. Dan pastikan untuk membelanjakan pendapatanmu, sesuai kemampuanmu. Jangan menumpuk utang kartu kredit, yang tidak perlu, dan membayar biaya bunga yang tinggi untuk itu. Kamu juga bisa pertimbangkan untuk mengoptimalkan kartu kreditmu, dengan menyesuaikannya dengan kebutuhan belanjamu. Ada ratusan kartu kredit yang menawarkan bonus, untuk belanja kebutuhan bulanan, bensin, makan di luar, dan travel. Intinya, untuk lancarnya tips mengatur keuangan ini, buatlah keputusan finansial yang cerdas sedini mungkin. Menabung, dan investasi akan memberimu keuntungan jangka panjang, dan membantu kesuksesan finansial di masa depan. 8. Pisahkan akun tabungan, dan akun sehari-hari. Saat akun tabungan disatukan dengan akun sehari-hari, akan muncul banyak godaan untuk menggunakannya. Misalkan saja, saat akhir bulan, belum gajian, akun sudah kering, tentunya tabungan sangat menggoda untuk digunakan bukan? Nah, Anda bisa mengakalinya dengan cara memisahkan kedua akun tersebut. Dengan demikian, akun tabungan akan aman, dan tidak tersentuh. Selain itu, repotnya mentransfer antar akun, akan membuat Anda lebih malas untuk melakukannya. Alhasil, akun tersebut akan menjadi sarang yang terus bertumbuh, selama Anda terus berkontribusi untuk mengisinya. Tetapi bukan berarti, Anda tidak punya dana cadangan yang bisa digunakan, misalnya saja dana darurat. Dana darurat atau emergency fund tetap dibutuhkan, sebagai dana cadangan untuk menghadapi hal-hal tidak terduga. 9. Cobalah diet uang tunai. Diet uang tunai sama dengan diet pada umumnya. Memang tidak baik untuk dilakukan dalam jangka panjang, namun bisa memperbaiki keuangan Anda dengan cepat, jika dilakukan dalam jangka pendek. Jika Anda merasa bahwa diri Anda adalah orang yang mudah menghabiskan uang saat memiliki uang tunai, Anda bisa menyadarinya. Saat uang tunai di dompet Anda berkurang, dan habis dengan cepat tanpa Anda sadari. Nah, untuk mengatasinya, batasi uang tunai di dompet Anda. Inilah diet uang tunai tersebut. Misalnya, hanya simpan uang tunai untuk kebutuhan 1 minggu saja, dan jangan beri tambahan. Anda bisa mencoba dengan tips perhitungan berikut ini. Hitung dulu uang sisa setiap bulannya dengan cara pemasukan dikurangi, utang plus cicilan plus tabungan, plus investasi, sama dengan uang sisa.
Bagilah uang sisa yang bisa digunakan, dengan jumlah minggu per bulan. Uang sisa, 4 minggu sama dengan, jumlah uang tunai di dompet per minggunya. Nah, uang sisa inilah yang dapat Anda gunakan, untuk hal-hal lain seperti transportasi, makan, dan hiburan serta kebutuhan lainnya. Jika Anda membutuhkan uang, lebih pada minggu tersebut, misalkan saja uang sisa per minggu adalah 500.000 dan ternyata Anda menghabiskan 600.000, maka pada minggu berikutnya, Anda hanya boleh mengambil 400.000. Dengan cara inilah, Anda bisa memperbaiki menabung, dan menghemat dengan efektif. 10. Hindari makan di restoran, atau delivery. Pada tahun 2006, Cathy Erway memutuskan untuk berhenti makan di restoran, dan delivery secara menyeluruh. Hasilnya, ia berhasil menabung sebanyak $7.000 Amerika, atau setara dengan 91 juta hanya dalam 2 tahun. Ia mengungkapkannya dalam blog populer miliknya, Not Eating Out in New York. Sejak saat itu, ia menulis berbagai buku resep, termasuk The Art of Eating In. Dengan cara ini, Anda juga bisa menghemat banyak uang. Caranya mudah saja. Anda bisa mengakalinya dengan membawa bekal, jika terpaksa makan di luar. Membawa botol minum kemana-mana, juga sangat disarankan. Mengingat harga minuman di kafe kini sangat mahal, bahkan bisa mencapai 50.000. Cobalah lakukan cara tersebut, dan buktikan sendiri, berapa banyak uang yang bisa Anda hemat. 11. Mencari hiburan di rumah. Apakah Anda kerap bersantai di kafe, atau menonton film di bioskop? Ini adalah hal-hal yang sebenarnya bisa Anda lakukan di rumah. Mengapa perlu membayar mahal, jika Anda bisa melakukannya di rumah? Anda bahkan bisa melakukannya dengan lebih santai di rumah. Tidak perlu berdandan, dan berganti pakaian, Anda bisa menonton film kesukaan, sambil menyantap puding favorit Anda. Di sofa yang nyaman dengan bermodalkan baju tidur. Jika Anda senang berkumpul dengan teman-teman Anda, undanglah mereka dan lakukan botram di rumah Anda. Melakukan ini akan jauh lebih hemat, daripada Anda berkumpul di kafe mewah, dengan menu seharga ratusan ribu rupiah. 12. Membeli dalam harga diskon. Saat Anda berencana untuk membeli sesuatu, selama tidak mendesak, Anda bisa menunggu adanya diskon, atau potongan harga. Misalnya, jika Anda ingin membeli pakaian, saat yang tepat adalah pada akhir tahun, atau sebelum hari raya. Mengapa? Karena pada saat itulah, biasanya toko dan departemen store, memberikan diskon gila-gilaan. Dengan cara ini, Anda bisa tetap memperoleh kebutuhan Anda, namun dengan harga yang murah. Anda pastinya menghemat banyak uang dengan cara ini. Selagi berusia 20 tahunan, jangan habiskan masa mudamu, hanya untuk kuliah dan bekerja saja. Kamu juga berhak untuk bahagia, menikmati hidup, tanpa harus berfoya-foya, demi kesehatan mentalmu. Tapi ingat, tetap fokus pada rencana hidup yang sudah kamu susun.